Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai Molonggong. Apa kabarnya siang hari ini? Pasti luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Dalam Yesaya 4:3 ayat 4 berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau, dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ketika seseorang menyadari betapa berharga hidupnya, maka tidak akan dia menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang dimiliki dengan melakukan hal-hal negatif yang merusak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI Penuai Wolonggong, berharap keadaan kalian baik-baik saja. Ayo kita semangati diri kita untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kegiatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, menghadap Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Berkati ya Bapa anak-anakmu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi dimanapun mereka berada, dan Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati terkoneksi dengan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ketika kita mengingat-ingat akan janji-janji Tuhan, keperkasaan dan kekuasaan Tuhan atas hidup kita, tentu kita akan berbahagia, bersukacita, karena Dia Tuhan yang tak pernah mengecewakan kita. Ayo kita puji Tuhan kita, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertamu, semakin bahagia, tak pernah kecewa, tuh selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertamu, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya, Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang lagi. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yes. Maka kita harus terus meninggikan nama Yesus ya. Kita akan tahu bahwa mengikut Yesus, Dia tidak hanya tidak mengecewakan kita, Dia juga yang memegang janji-janjinya. Jadi ayo terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita jatuh bahkan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mengangkat kita kembali. Dia menopang tangan kita dan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk berjalan lagi. Pujikan lagu ini dengan iman untuk membawa
Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memberikan jawaban kepada kami, firman-Mu menopang kami Tuhan, firman-Mu membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami membuka telinga hati kami kepada firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Terbukalah hikmat yang daripada Tuhan, terbukalah pengertian baru yang daripada Tuhan yang memerdekakan setiap anak-anak-Mu. Terbukalah Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah kepada anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang dibaharui, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Kita kembali lagi bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan dari bulan ke bulan, minggu demi minggu. Kita memasuki tahun depan, bulan depan kita akan memasuki tahun baru 2024, di mana GKI Penuai Walonggong di tahun 2023 mendapatkan visi Walk by Faith. Begitu banyak firman Tuhan yang kita bicarakan mengenai iman kita, iman percaya kita kepada Kristus. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi pada hari-hari ini, mungkin dalam menghadapi masalah pergumulan hidup, tapi kita harus tetap percaya, kita harus mempunyai iman berjalan di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di kehidupan kita. Bagaimana dikatakan seseorang mempunyai kesaksian hidup pada saat-saat ini Bapak Ibu. Kita menentukan hidup seseorang itu dan hidupmu itu sebagai saksi Kristus. Tema sharing pada siang hari ini saya ambil judul bersaksi, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus. Untuk siapa? Untuk banyak orang, untuk keluarga kita kah? Untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang belum mengenal akan Kristus Bapak Ibu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih dalam untuk membahas firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bapak, pada siang hari ini Tuhan, GKI Penuai Walonggong Tuhan, biar Kau urapi, Kau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar, firman yang kami tabur, firman yang kami tahu Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya benih-benih firman itu tertanam kuat di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Kau urapi bibir mulut Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan secara benar Tuhan, secara sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bagi sebagian besar orang Kristen, istilah saksi dan bersaksi tentu saja bukan merupakan hal yang baru ya Bapak Ibu. Kita menjadi saksi, kita menjadi bisa bersaksi, itu sebenarnya hal yang wajar, hal yang biasa. Ya, soalnya kita bisa lihat sebagai saksi itu merupakan identitas kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Identitas ini membawa kita kepada satu panggilan Bapak Ibu, untuk memberitakan Kristus di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Namun, semudah itukah kita menjadi saksi-saksi Kristus Bapak Ibu? Jadi apakah yang harus dan mengaku dan percaya seorang dapat secara otomatis beridentitaskan saksi Kristus? Saya ulang, apakah hanya dengan mengaku percaya seseorang dapat secara otomatis beridentifikasi atau beridentitas sebagai saksi Kristus? Mark question. Pertanyaan besar. Hanya dengan kita sebagai bersaksi atau kita percaya, apakah kita akan menjadi saksi Kristus? Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Bersaksi merupakan suatu tugas untuk memberitakan sesuatu yang telah dialami Bapak Ibu.
Jika kita sebagai saksi Kristus, berarti kita harus menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan apa aja syaratnya, apa aja kita sebagai saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan hidup kita, untuk memberitakan mengenal Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mungkin pertanyaan ini, mengapa selama ini banyak orang Kristen belum bersaksi secara efektif? Pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang Kristen tapi tidak mau menyaksikan kasih Kristus? Kasih Kristus yang sudah menuntun kehidupan kita, yang sudah membela kehidupan kita, yang sudah memberikan kita pengharapan, memberikan kita jalan keluar. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan ini berbicara tentang seorang perempuan Samaria. Kita belajar dari Komsel minggu ini, dan begitu banyak yang saya dapatkan, begitu banyak yang kita bisa dengar dari kesaksian-kesaksian teman-teman kita. Itu bisa menguatkan kehidupan kita dengan masalah dan kondisi yang ada, memberikan kita harapan bahwa kita sebagai saksi Kristus, kita harus bersaksi untuk memberitakan apa? Firman Tuhan. Untuk memberitakan apa? Kebenaran firman Tuhan. Untuk memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 10, berkata seperti ini. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi keluar kota untuk membeli makanan. Di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kalau kita bisa lihat di bacaan nas kita di dalam Alkitab dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Hari ini kita belajar tentang iman dan kesaksian perempuan Samaria ini. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ketika ia bertemu dengan Tuhan, kehidupannya berubah. Dimana kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kehidupan kita akan dirubah, Bapak Ibu. Apapun, karena apa? Karena Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita tahu cerita perempuan Samaria ini, di mana ketika Tuhan hadir akan mendatangkan perubahan hidup seseorang. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ketika Tuhan hadir, Dia akan memberikan perubahan hidup seseorang. Kehidupan muka, kehidupan saya, kehidupan orang yang mengenalkan kebaikan Dia. Akan kedatangan dan kehadiran Tuhan merubah kehidupan kita. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir, Bapak Ibu. Atau rasnya tidak, karena mereka ada kawin campur dengan lain, sehingga mereka dikatakan kafir dari bangsa Yahudi. Kalau kita tahu cerita bahwa Samaria, kerajaan Israel terbelah menjadi dua, dan Samaria dan Yerusalem sebagai ibu kotanya, kita bisa melihat bahwa ada pertentangan atau yang didebatkan oleh bangsa Yahudi, sehingga bangsa Yahudi yang berada di Samaria dikatakan kafir dan tidak mengenalkan Tuhan. Begitu banyak ilah-ilah lain juga yang mereka sembah. Di sini dikatakan ada hal yang istimewa yang didapatkan dari pertemuan perempuan Samaria ini dengan Yesus. Yang pertama yang saya catat, apapun latar belakang kita, kita dicintai dan diterima oleh Tuhan. Apapun latar belakang kita, Bapak Ibu, kita diterima dan dicintai oleh Yesus. Tuhan tidak peduli dengan latar belakangmu. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan tidak peduli dengan
dengan apa yang kau lakukan sebelum kau mengenal Tuhan. Ketika kau mengenal Yesus, ketika Yesus datang di dalam kehidupanmu, ada perubahan total, ada perubahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, ada perubahan yang Tuhan kasih untuk kita bisa berubah secara total dan berbalik mengenalkan Dia. Banyak kisah-kisah Alkitab yang kita bisa tahu, rasul yang kita bisa dengar dari firman Tuhan. Contohnya Paulus, sebelum dia sudah tahu firman Tuhan, tahu mengenal kitab-kitab Taurat. Dia bukan orang yang bodoh, dia orang yang sangat pintar. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ada perubahan hidup yang dialami. Kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul belum mengenalkan Kristus, ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan mereka, ada perubahan di dalam kehidupan mereka untuk mereka lebih yakin dan memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan atau firman Tuhan yang dia dengar selama dia mengikut Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Begitupun juga kita tahu bahwa perempuan Samaria ini mempunyai latar belakang dan perilaku yang bisa dikatakan buruk. Kenapa? Sering kalau kita baca dari kejadian Yohanes 4 ini dari ayat 1, bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan ini sudah 5 kali menikah, dan satunya itu belum menikah, Bapak, tapi sudah tinggal bareng. Kita bisa melihat ada perubahan yang Tuhan berikan, yang Tuhan bisa kasih dalam kehidupan perempuan ini sehingga dia bisa berubah. Bahkan pasangan yang saat ini bersama dengan dia bukanlah suaminya, dikatakan di ayat 18. Jadi bukan hal yang mengejutkan jika sikap orang sekitar kita akan menjauhi atau bahkan memandang rendah kita. Akan tetapi Yesus mau menemui secara pribadi dan menghampiri perempuan tersebut. Tuhan tidak lihat latar belakangmu. Tuhan tidak lihat latar belakang perempuan ini. Tuhan tidak lihat kejahatan apa yang kau telah perbuat. Tapi yang Tuhan mau, Ia ingin dosa dari kehidupan yang kekal, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, menebus dosa kita, supaya kita bisa berbalik dan mengenalkan Dia. Itulah yang dialami perempuan Samaria ini. Kedua yang saya catat, kita dicari, ditemukan, dan diselamatkan oleh Yesus. Perempuan Samaria ini menimba dosa pada siang hari. Mungkin dia menghindari orang karena siang hari begitu sepi dan tidak bisa, mungkin dia malu terhadap seseorang, dia tidak ingin bertemu dengan seseorang. Tapi kita bisa lihat, bukan kebiasaan yang lazim untuk menimba pada siang hari. Dan ia menyadari keadaannya dan berusaha menghindar orang-orang yang datang ke tempat sumur itu. Tapi perempuan-perempuan lain mungkin dia malu untuk membicarakannya. Namun Yesus sengaja bertemu dengannya dan menawarkan air kehidupan, yaitu apa? Keselamatan. Tuhan sendiri yang datang kepada perempuan itu. Dia ingin apa? Menyelamatkan, memberikan keselamatan, memberikan sharing bahwa dialah air hidup, dialah keselamatan itu sendiri. Pastikan hidupmu tidak lari dari saat ini, karena Yesus datang untuk menebus yang sudah binasa. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Tuhan datang untuk kita tidak binasa. Kita bisa lihat bahwa tahun kita begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Alkitab, dan kita bisa lihat di kehidupan nyata saat ini. Perang di mana-mana, krisis di mana-mana. Kita tidak tahu waktunya kapan, tapi kita harus bisa sebagai anak Tuhan berjaga-jaga seperti 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Dan kita bisa tahu bahwa Yesus Tuhan, Dia Allah yang memberikan kita kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan berbalik kepada Dia. Dialah keselamatan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga yang saya catat, kita dapat mengakui dengan jujur isi hati kita. Saya ulang, kita dapat mengakui dengan jujur isi hati kita, Bapak Ibu. Jujurlah dengan sikap hatimu, seperti perempuan Samaria ini.
berani mengakui perbuatannya di hadapan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia memiliki banyak suami, dia mengakui, dia menyesali, dan dia berbalik untuk dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia berkata dengan jujur. Dari ayat percakapan ini, Yesus menyuruh perempuan Samaria ini untuk memanggil suaminya. Tetapi sang perempuan menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Di ayat yang ke-17. Yesus menjawab respon tersebut, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Di ayat 18. Coba kita perhatikan dari ucapan Yesus kepada perempuan ini. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria itu bergonta-ganti pasangan, tetapi tidak ada penghakiman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Maka Yesus disinilah bukanlah dia membenarkan dosa yang diperbuat oleh sang perempuan, tetapi dia hendak menunjukkan keselamatan yang sejati di ayat 21-24. Kalau baca di ayat 21-24, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan tidak memperjelekkan masalahnya, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa dia mempunyai kasih untuk menyelamatkan wanita Samaria tersebut. Inilah bukanlah demikian kepentingan Tuhan, tapi demi kepentingan kita. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita. Kalau kita di posisi perempuan ini, dan kita dalam keadaan terpuruk saat ini, kita jangan lari daripada Tuhan. Kita jangan menghindar untuk pada orang lain. Kita jangan menghindar akan firman-Nya. Kita jangan menghindar ibadah yang ada. Tapi kita datang kepada Tuhan. Datang kepada ibadah. Datang kepada pastor kita atau kepada senior pastor kita. Untuk apa? Untuk kita berdoa, meminta doa, untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Banyak orang yang terhilang saat ini. Banyak orang yang malu datang ke gereja. Banyak orang yang mengalami pergumulan, bukannya dekat kepada Tuhan, malah lari meninggalkan Tuhan, berbuat hal yang tidak baik, berbuat hal yang tidak benar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita percayakan Tuhan, dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita, jangan kita lari daripada Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan di bawah kakinya. Dengan apa? Kita untuk meminta berdoa, minta pengampunan yang datang daripada Tuhan. Karena di saat kita mengakui dengan jujur dan rendah hati kepada Tuhan atas segala yang kita perbuat, kita akan menyadari kesalahan dan serta berbalik kepadanya. Maka akan tersedia pemulihan dalam hidupmu, pengampunan dalam hidupmu. Buat apa? Bagi kita. Karena pemulihan dan pengampunan datangnya daripada Tuhan. Kita tidak bisa lari daripada dunia ini. Kita tidak mencari hal-hal yang di luar Tuhan. Tidak ada keselamatan, hanya datang kepada Yesus. Keselamatan itu ada. Di saat kita jujur kepada Tuhan, Dialah Allah yang setia dan adil. Dialah Allah yang setia dan adil. Dia Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengharapan yang baru. Tuhan tidak menghakimi kita, tapi Tuhan memberikan keselamatan itu. Karena keselamatan datang daripada Dia, Bapak Ibu. Ingat, kita jangan lari daripada Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mau mengaku dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita tahu bahwa Dia lebih dulu mengampuni dosa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang harus Dia lakukan. Dia terlebih dulu mengampuni kita, Bapak Ibu. Yang saya mau saksikan bahwa orang Kristen adalah saksi hidup. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang, mungkin saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita bukan sebagai saksi yang hidup. Kita orang Kristen, kita percaya Kristus, kita datang beribadah, kita pujian penyembahan, tapi kan kita tidak bersaksi, kita bukan saksi Kristus, Bapak Ibu.
kita hanya rutin untuk menjalankan ibadah. Di mana saat kita sebagai orang percaya dan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi. Buat siapa? Buat Tuhan. Karena di dalam Alkitab berkata, kita harus menjadi saksi dan memberitakan firman Tuhan, membaptis orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Itulah yang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugas Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan dan yang percaya. Jangan sebagai orang Kristen yang majemuk, pasif. Tapi kita sebagai orang Kristen yang apa? Yang mau mencari. Kita mau bersaksi, mencari orang untuk diselamatkan. Kredibilitas seseorang Kristen juga diatur dari 3 syarat ini, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, melihat, mendengar, dan mengalami Injil Kristus. Yang pertama, aku harus melihat sendiri peristiwa atau Injil itu. Kita harus mengalami dan kita harus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru kita bisa bersaksi. Mungkin 1 dan 2 hal, banyak hal yang kita hadapi. Selama kita hidup, pertolongan Tuhan terus ada dalam hidup. Contohnya seperti saya. Tuhan yang dulu yang saya kenal dan sekarang tetap sama. Karena dia apa? Dia yang membela hidup saya, yang menuntun kehidupan saya. Di saat kita terpuruk, di saat kita kehilangan arah, di saat kita mungkin sudah tidak ada jawaban doa, di saat kita sedang menghadapi problema atau masalah yang sangat tidak ada jalan keluarnya, Tuhan tetap ada. Tuhan selalu ada. Karena apa? Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menangis di bawah kaki Tuhan, dan kita mengalami peristiwa itu. Ketika jawaban doa itu datang, kita tahu kita harus bersaksi, kita harus menyaksikan kasih Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa melihat Injil itu? Melalui firman Allah, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dengan iman melihat Injil Tuhan. Ikut merasakan pergumulan Yesus pada saat itu. Dan saat Kristus mati di atas kayu salib. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul pada saat itu, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun, mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mencelikkan mata seseorang, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat itu. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia memberikan penolong dalam hidup, memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan murid-muridnya. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Supaya apa? Ketika dia mengingat perjalanan dia bersama Tuhan Yesus, menyampaikan, dia bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kita tahu di kisah para rasul diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus berbuat sama seperti Tuhan Yesus lakukan selama masih ada di dunia. Berdoa untuk orang yang sakit, menyembuhkan orang. Dan murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri melakukan itu. Karena apa? Dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kekuasaan yang memberikan kesembuhan, mengusir kuasa-kuasa gelap, mengusir roh jahat. Melihat peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan, kita bisa memberitakan firman Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita. Banyak hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan kita pasif, tapi kita memberitakan firman Tuhan. Dan selalu saya bertemu dengan seseorang, saya tanya, kalau dia Kristen, saya tanya, udah dibaptis? Kamu udah baptis belum? Saya tanya seperti itu. Jadi banyak orang Kristen yang Kristen, tapi ada juga belum dibaptis. Dia mengenal Tuhan, dia belum dibaptis. Banyak. Dan ketika kita tahu bahwa baptisan itu penting, kita beritahu, sebagai orang percaya kita harus dibaptis dan mengenalkan Tuhan. Dan kita harus menjadi saksi itu. Kita bisa bersaksi dengan pengalaman kita yang Tuhan sudah tolong sampai di titik saat ini. Ini merupakan kesaksian hidup kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain.
Jadi tidak ada kata yang tidak bisa bersaksi Bapak Ibu. Semua orang bisa bersaksi. Tergantung kita mau apa enggak. Tergantung kita percaya atau enggak. Tergantung di mana imanmu saat ini. Apakah engkau mau cuman keselamatan pribadimu? Dengan orang tua kita. Bagaimana dengan adik-adik kita, kakak kita, atau tante-tante kita, om tante kita yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, kita harus mendengar sendiri akan firman Tuhan itu atau Injil itu Bapak Ibu. Karena berasal dari mendengar firman Allah, yaitu Injil kita itu sendiri. Jadi baca firman, dengar khotbah, dengar sharing, ikut persekutuan doa, ikut konsel setiap minggu untuk membangun iman kita, untuk kita bisa mendapatkan firman atau rema setiap minggu. Kita bisa ada kekuatan yang baru, kita di-recharge kembali untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus mempunyai hati yang terbuka akan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan melakukan firman tersebut dan merenungkannya. Karena kita baca firman, kita harus merenungkan firman itu supaya kita mendapatkan rema apa yang kita dapat pada hari day by day, hari demi hari kita membaca firman Tuhan. Kita harus mendapatkan rema yang datang daripada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengalami Injil tersebut. Kita harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita dan menjalankan apa yang Yesus mau dalam hidupmu. Ya, jika kita selama ini hanya mendengar firman Tuhan tapi belum taat kepada Tuhan, maka kita tidak layak menjadi saksi Kristus. Itulah jawaban mengapa saat ini masih banyak orang Kristen malas bersaksi. Ayo Bapak Ibu, tahun ini kita tutup dengan sesuatu hal yang baru untuk kita maju di tahun yang akan datang 2024. Waktu cepat Bapak Ibu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita ambil komitmen kita untuk bersaksi. Apapun kesaksian hidupmu yang Tuhan mengubah kehidupanmu, bawa, dengarkan, sampaikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, hendaklah masing-masing kita jadi saksi Kristus dimanapun Anda berada, karena hidup kita menjadi kesaksian banyak orang. Mari kita belajar dari cerita perempuan Samaria ini yang mau rendah hati, mau menyadari kesalahan dan dosa-dosanya yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia tidak sombong, dia tidak mengelak, tapi dia dengan kata jujur, dia mengakui segala dosanya dan berubah. Ketika dia mendapatkan air hidup itu, keselamatan itu, dia memberikan kesaksian kepada semua orang di kampung tersebut. Dan banyak orang yang mengenal akan Tuhan dan dibaptis. Dan kita tahu kehidupan kita, waktu kita, hari-hari ini, Tuhan berkata, berjaga-jagalah supaya kita apa? Kita diselamatkan. Berjaga-jagalah seperti gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, untuk kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus, sebagai saksi yang hidup, kita harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Kita menutup tahun ini dengan tahun yang penuh sukacita, dan kita akan mengambil visi yang baru di tahun 2024 yang akan saya sampaikan, bahwa kita anak-anak Tuhan harus mempunyai visi. Kalau kita tidak mempunyai visi, kita tidak mempunyai pegangan Bapak Ibu. Jadi JKI Penuai Walonggong di tahun 2024 akan mendapatkan visi essential to God. Pentingkah Tuhan dalam hidupmu? Pentingkah Tuhan dalam hidup kita? Dan itulah visi yang saya dapatkan di tahun 2024, essential to God. Percaya bahwa Tuhan itu penting dalam hidupmu, penting dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, berbalik kepada Tuhan. Jangan kita lari daripada Tuhan.
Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan Bapak Ibu. God bless you. Shalom. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dengan baik. Ini adalah ibadah terakhir di tahun 2023 ini. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pembuatan ibadah online JKI Penuai sepanjang tahun 2023. Kami juga mau mengundang saudara-saudara untuk ibadah Christmas tanggal 9 Desember ini. Ya, 9 Desember di jam 1 siang di City Life Church 129 Jardine Street, Wollongong City. Mari kita datang, kita ambil makna Natal buat kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati, kita mendoakan doa syafaat kita, doa persembahan yang ada. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah telah selesai dengan baik. Kami mengucap syukur Bapak untuk sepanjang tahun ini ya Bapak, tangan penyertaan Kau yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Bapak. Kami terus mau mengucap syukur, hidup kami terus disempurnakan oleh karena-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk persembahan-persembahan yang akan dibawa, persembahan ucapan syukur kami, Tuhan kami ya Bapak, kiranya tangan Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berdoa juga untuk ibadah Christmas kami yang akan datang 9 Desember ini ya Bapak. Kami berdoa biar ibadah Christmas ini ya Bapak, semua ibadah Christmas membawakan berkat bagi sidang jemaat-Mu. Makna Natal dibawa pulang sehingga apa yang kami rasakan ya Bapak, Engkau datang ke dunia ini buat kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga memberkati ibadah Christmas gabungan kami ya Bapak tanggal 10 Desember yang ada. Kami memberkati ibadah-ibadah yang ada supaya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami hantar doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita menutup tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, berjalan dengan iman, dan kita akan memasuki visi yang baru Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang ada, kepada teman-teman yang sudah membantu pelayanan kami di JKI Penuai Wollongong. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan akan membalas itu. Dan saya percaya dan saya yakini bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus melakukan tugas Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita akan menerima berkat datang daripada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan. Firman yang kami dengar semuanya kami kembalikan dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tertanam kuat di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom.